Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Serat Dharma Gandul bagian 3, Sifat Ijajil atau Sifat Dajjal. Begitu mendengar ucapan Sunan Benang bahwa dirinya tidak takut kepada penguasa sah tanah Jawa, yaitu Raja Majalengka, bangkitlah amarah Buta Locaya. Seketika dia berkata kasar, "Ucapan Anda tadi bukan ucapan seorang ahli negara, atau ucapan bangsawan, atau ucapan orang yang berpendidikan. Hanya pantas jika diucapkan oleh mereka yang suka berkeliaran di tempat madat, maksudnya preman, yang hanya mengagungkan kekuatan otot semata. Seyogyanya, janganlah seperti itu, merasa menjadi kekasih Tuhan, merasa banyak teman malaikat, lantas berbuat seenaknya, tidak memperhitungkan kesalahan orang, menganiaya tanpa dosa." Di tanah Jawa ini sebenarnya banyak yang bisa menandingi kesaktian Anda, akan tetapi semua adalah ahli budi atau ahli dalam peningkatan kesadaran dan takut mendapatkan hukuman dewata atau karma pala. Tidak pantas disebut ahli budi atau ahli dalam peningkatan kesadaran jika tingkah lakunya aniaya terhadap sesama, menghukum tanpa dosa. Apakah Anda ini serupa dengan Aji Soko atau murid Ijajil? Ijajil yang artinya Dajjal. Buta Locaya menganggap Aji Soko adalah murid Dajjal atau iblis. Maksudnya, tingkah laku Aji Soko dulu pun kurang patut manakala tinggal di tanah Jawa, sehingga disebut murid Ijajil atau Dajjal atau iblis. Aji Soko bertahta di tanah Jawa hanya 3 tahun lamanya, lantas minggat dari tanah Jawa. Bahkan sumber air bening yang ada di daerah Medang ikut serta dibawa minggat. Yang dimaksud sumber air bening di sini adalah pengetahuan asli Jawa. Aji Soko orang Hindu atau India dan Anda orang Arab. Kelakuannya sama saja menganiaya sesama manusia, sama-sama membuat sulit mencari sumber air. Anda menyebut diri Sunan, seharusnya memiliki budi luhur atau kesadaran yang mulia, bisa menciptakan keselamatan bagi sesama. Akan tetapi kok tidak seperti itu? Tingkah laku Anda inilah sesungguhnya yang disebut tingkah laku Ijajil. Tidak tahan digoda oleh anak kecil, gampang keluar amarahnya. Sunan apakah yang semacam itu? Jika memang Anda Sunan bagi manusia, pastinya memiliki budi luhur atau kesadaran mulia. Anda telah menganiaya sesama tanpa dosa. Inilah jalan Anda menuju celaka. Anda telah menciptakan neraka jahanam bagi diri sendiri, maksudnya karma buruk. Jika nanti sudah jadi atau neraka tersebut kelak akan Anda tempati sendiri, Anda akan mandi di tengah air kawah yang panas bergejolak, atau memetik buah perbuatan yang sangat menyengsarakan dalam kehidupan ini, atau kelak setelah kelahiran kembali. Lihatlah, saya ini adalah makhluk halus, berbeda alam dengan manusia, akan tetapi saya masih senantiasa ingat untuk ikut andil mengusahakan keselamatan bagi manusia, atau makhluk halus pun masih ingin mengumpulkan karma baik demi meningkatkan kesadaran pribadinya sendiri. Sudahlah, sekarang semua yang terlanjur rusak tolong kembalikan seperti semula, mulai dari sungai yang kering hingga seluruh tempat yang terlanggar aliran sungai. Tolong kembalikan seperti sebelumnya.
Jika Anda tidak berkenan, seluruh orang Jawa yang telah masuk Islam akan saya teluh, biar mati semua. Dan untuk keperluan itu, saya akan meminta bantuan pasukan dari Kanjeng Ratu Angin-Angin yang bertahta di Laut Selatan. Begitu mendengar kemarahan Butalocaya, Sunan Benang terketuk hatinya dan menyadari kesalahannya. Sadar telah membuat bermacam-macam kesusahan dalam jangka panjang, sadar telah menganiaya sesama tanpa dosa yang setimpal. Dia lantas berkata, "Butalocaya, aku ini seorang sunan yang tidak bisa menarik kutuk yang sudah terlanjur aku ucapkan. Tapi dengarkan, kelak setelah 500 tahun lagi, sungai ini akan kembali seperti semula." Mendengar ucapan Sunan Benang, Butalocaya bertambah marah, lantas berkata kepada Sunan Benang, "Tidak bisa, harus Anda kembalikan saat ini juga. Jika tidak mampu Anda saya tawan." Berkatalah Sunan Benang kepada Butalocaya, "Sudah, jangan membantah lagi. Aku hendak pergi menuju ke arah timur. Mulai saat ini, buah dari pohon sambi ini aku namakan buah cacil sebagai pengingat peristiwa debat seperti anak kecil antara demit atau makhluk halus dan manusia yang pecicilan atau yang arogan, yang tengah berebut benar tentang kerusakan sebuah wilayah yang menyebabkan kesusahan manusia dan makhluk halus. Aku mohonkan kepada Robbana atau Tuhanku, semoga buah sambi berwarna dua macam, daging dan buahnya jadilah kecut, biji buahnya jadilah keluar minyak, kecut berlambang dari kekecutan wajah sang demit atau makhluk halus, dan wajah manusia yang tengah berdebat dengannya. Lengo atau minyak berlambang dari makhluk halus meleleng jalmo lungo atau melotot marah ditinggal pergi oleh manusia. Kelak di kemudian hari agar bisa dijadikan pengingat peristiwa di mana aku pernah berdebat denganmu. Mulai sekarang, tempat di mana kita bertemu ini di sebelah utara sana aku namakan Desa Singkal, sedangkan di sini aku namakan Desa Sumbre, dan di mana anak buahmu menyingkir di sebelah selatan sana aku namakan Desa Kawanguran." Setelah mengucapkan kata-kata tersebut, Sunan Benang lantas menuju ke arah timur sungai. Hingga sekarang di daerah Kota Kedah terdapat desa yang bernama Kawanguran, Sumbre, dan Singkal. Kawanguran artinya ketahuan, Singkal artinya terhalang, lantas mendapatkan cara untuk mengelak. Butalocaya terus mengejar Sunan Benang. Perjalanan Sunan Benang sampai di desa Bogem. Di tempat itu Sunan Benang mendapati sebuah arca berbentuk kuda, bertubuh satu, berkepala dua, terletak di pohon trenggulun atau trengguli yang tingginya bisa mencapai 15 meter, berasal dari India. Pohon trenggulun tadi banyak ditumbuhi buah hingga beberapa jatuh berserakan ke tanah. Sunan Benang memegang kampak serta merta arca kuda kepalanya dihancurkan. Melihat perbuatan Sunan Benang menghancurkan kepala arca kuda, Butalocaya semakin marah dan lantas berkata, "Arca ini buatan Prabu Jayabaya untuk menyimbolkan keadaan wanita Jawa nanti di zaman kedatangan bangsa Serenggi. Siapa saja yang melihat arca ini akan ingat kepada keadaan wanita Jawa nanti." Sunan Benang menjawab, "Kamu itu makhluk halus, berani sekali mendebat manusia. Itu namanya makhluk halus yang sok." Butalocaya berkata, "Apa bedanya? Anda Sunan, saya Raja." Sunan Benang tak menghiraukan, bahkan berkata, "Buah pohon trenggulun ini mulai sekarang aku beri nama Kentos, agar bisa dijadikan pengingat bahwasanya
aku pernah bertengkar dengan seorang makhluk halus kementus yang sok tentang sebuah arca. Ki Kalamwati berkata, hingga hari ini sebuah pohon trenggulun di Jawa namanya kentos berawal dari sabdo Sunan Benang. Begitu menurut Raden Budi Soekardi. Sunan Benang melanjutkan perjalanannya ke arah utara bebarengan dengan masuknya waktu sholat asar. Sunan Benang berkeinginan untuk sholat. Di luar desa didapati sebuah sumur, akan tetapi tanpa penimba. Sumur digulingkan sehingga Sunan Benang kemudian bisa mengambil air untuk dibuat berwudu. Ki Kalamwati kembali berkata, hingga hari ini sumur tadi dikenal dengan nama sumur Gumuling atau sumur yang digulingkan. Sunan Benang yang menggulingkannya. Itu cerita Raden Budi, tidak tahu apakah benar atau tidak. Seusai sholat, Sunan Benang meneruskan perjalanannya. Sesampainya di desa Nyahen, di sana terdapat arca raksasa perempuan berdiri di bawah pohon dadap. Saat itu pohon dadap tersebut tengah berbunga lebat. Banyak bunga yang jatuh berguguran di kanan kiri arca tadi. Bahkan terlihat merah tubuh arca tersebut karena banyak juga bunga yang jatuh ke badannya. Melihat sosok arca sebegitu besar, Sunan Benang sempat keheranan. Arca raksasa tersebut menghadap ke arah barat, tinggi 16 tapak kaki manusia dewasa, lingkar badannya 10 telapak kaki manusia dewasa. Jikalau hendak dipindahkan, seandainya diangkat oleh 800 orang sekalipun tidak akan kuat, kecuali jika menggunakan bantuan peralatan. Bahu kanan arca tadi dihancurkan oleh Sunan Benang, dahinya dilobangi. Buta Locaya melihat Sunan Benang kembali merusak arca, marah dan berkata, jelas Anda memang orang kurang kerjaan. Arca raksasa sebagus itu dirusak tanpa alasan yang jelas. Sekarang jadi buruk wujudnya, padahal arca itu juga buatan Prabu Jayabaya. Lantas, apa hasilnya Anda merusaknya? Sunan Benang menjawab, aku rusak arca ini agar supaya tidak diagung-agungkan oleh orang banyak, agar jangan pula diberikan sesajian dan diberi asap kemenyan. Manusia yang memuja berhala itu namanya manusia kafir dan kufur, lahir batin telah tersesat. Buta Locaya berkata, orang Jawa pun tahu bahwa ini hanyalah sebuah arca batu yang tidak memiliki daya kekuatan apapun dan tidak punya kuasa, bukan Hyang Latawal Hujwa, atau maksudnya tidak dipuja sebagaimana manusia Arab dulu memuja patung Latta dan Hujwa. Mengapa dilayani dengan diberi asap kemenyan, berikut diberi sesajian? Agar supaya semua makhluk halus yang liar, atau di sini maksudnya roh-roh manusia mati yang tersesat dan belum menemukan jalan, bukan makhluk halus sejenis Buta Locaya atau seluruh pasukannya yang telah lahir menjadi jin atau asura, tidak bertempat tinggal sembarangan di atas tanah dan di dalam pohon, sebab tanah dan pepohonan bisa menghasilkan sesuatu dan hasil dari keduanya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, makhluk halus yang semacam ini lantas diberikan tempat baru pada sebuah arca. Jika arca telah Anda rusak, hendak diusir kemanakah mereka semua? Sudah lumrah berkasakan atau makhluk halus liar atau roh-roh yang mati yang masih terikat dengan alam dunia bertempat tinggal di sebuah gua atau di sebuah arca, serta makanan mereka adalah bau-bauan yang wangi. Makhluk halus semacam ini jika sudah mencium bau wewangian, badannya akan terasa segar, lebih senang lagi
jika bisa tinggal di dalam sebuah arca utuh yang diletakkan di tempat yang sepi dan sejuk atau di bawah pohon besar. Mereka sadar mereka tidak bisa hidup berbaur dengan manusia. Sekarang mereka telah tinggal di dalam arca ini, tapi kemudian malah Anda usik. Bukankah berarti Anda memang orang yang jahil dan suka menganiaya kepada sesama makhluk yang sama-sama diciptakan oleh Tuhan? Mendingan orang Jawa menghargai sebuah arca yang memang pantas jika memiliki kesadaran dan nyawa. Sedangkan bangsa Anda, orang Arab, bukankah juga menghargai Ka'batullah yang wujudnya juga dari batu? Apakah itu juga tidak sesat? Sunan Benang menjawab, Ka'batullah itu yang membuat Nabi Ibrahim. Di sanalah pusat dunia, diberi tubuh dari batu dan disujudi oleh seluruh manusia. Siapa saja yang sujud kepada Ka'batullah, Gusti Allah akan memberikan ampunan atas segala dosa-dosanya selama hidup di alam pengembaraan atau alam dunia ini. Buta Locaya berkata, apa buktinya telah mendapatkan kasih Tuhan? Apa buktinya mendapatkan ampunan Tuhan dari segala dosa? Apakah mendapatkan tanda tangan dari Tuhan yang Maha Agung berikut stempel berwarna merah sebagai tanda bukti sah? Sunan Benang menjawab, yang disebutkan dalam kitab suciku nanti jika telah meninggal akan mendapatkan kemuliaan. Bersambung. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah singkat dari Serat Dharma Gandul bagian 3, sifat Ijajil atau sifat Dajjal. Sampai berjumpa lagi di kisah dan cerita-cerita menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.